Guys, sampai saat ini mereka masih mencari keadilan untuk ayahnya. Yang gue bingung, kenapa kasus ini kayak seakan-akan ditutup-tutupi gitu loh. Gue juga udah nonton preskon dari kedua instansi tercinta kita ini ya. Dan yang gue tangkap, seakan-akan mereka ini bungkam. Bicaranya nggak sesuai fakta dan terkesan membela anggotanya. Salah satu contohnya, sampai saat ini kita nggak pernah tahu wajah dari oknum anggota yang nembakin para korban. Bener nggak? Tunjukin dong pak wajahnya. Kita kan pengen ngeliat. Terus mereka bilang anggotanya dikeroyok oleh 15 orang. Jadi atas dasar itulah anggotanya ini menembaki para korban karena mereka memiliki slogan kill or be killed. Mohon maaf nih pak, anggota bapak itu udah jelas-jelas salah. Yang pertama, mulai dari membeli mobil dengan harga murah tanpa surat-surat aja itu udah salah. Yang kedua, anggota bapak ada niat untuk mencelakai orang dengan cara menabrakkan mobilnya sampai-sampai tangan pamannya itu patah. Padahal dari tim rentalnya ini udah nawarin buat ngobrol baik-baik, tapi kenapa dia panik coba? Kenapa dia panik? Berarti ada main dong. Yang ketiga, anggota bapak beberapa kali menodongkan pistol. Nggak cuma menodongkan pistol aja pak, anggota bapak juga nembak-nembakin para korban 4-5 kali, bayangin. Satu meninggal dan satu lagi luka-luka. Warga sipil loh pak ini, mereka nggak pegang senjata, astaga, itu aja udah salah pak. Entah kemana lagi mereka ini harus mencari keadilan. Kalau dua instansinya kayak gini ya, gue no comment sih. Satu permintaan kita pak, tunjukin muka pelakunya sekarang juga dan semoga aja dia mendapatkan hukum yang seberat-beratnya ya. Di awal viral kasus pembunuhan bos rental mobil ini, katanya di berita pelakunya ngaku-ngaku tentara. Awalnya aku nggak percaya. Bisa saja orang ngaku-ngaku ya kan. Tapi beberapa jam kemudian muncul berita pelaku sudah diamankan TNI AL. Berarti benar gitu kan. Tapi salut karena langsung gercep TNI AL menangkap pelaku dan mengaku bahwa benar anggotanya melakukan penembakan. Berbeda dengan tetangga bapak yang satu itu, selalu membuat pernyataan pembelaan diri, ngeles dengan alasan sesuai prosedur, teruslah sesuai prosedur, bahkan cenderung menyudutkan korban. Jadi di sini Pak, sebenarnya yang melakukan pembelaan diri itu adalah korban karena dia mempertahankan harta bendanya, mobilnya, sehingga dia bertahan untuk mengambil mobilnya, lalu dia ditembak. Jadi permintaanku Pak, permintaan masyarakat Indonesia, hukumlah pelakunya dengan adil. Berikan keadilan kepada korban, berikan contoh kepada masyarakat bahwa TNI itu tidak main-main kepada anggotanya jika melanggar hukum, apalagi sampai menganiaya masyarakat, bahkan membunuh masyarakat, membunuh rakyat. Berikanlah contoh kepada anggota-anggota TNI bahwa kalian akan menghukum dengan berat ketika anggota TNI terlibat kejahatan dan pembunuhan. Itu aja permintaan kami, Pak. Karena kami sudah kehilangan kepercayaan kepada tetangga Bapak yang hobi menembak masyarakat, hobi menembak anak sekolah, hobi menembak teman sendiri, hobi membunuh suami, hobi membunuh orang tua. Kayaknya membunuh itu adalah hobi, karena banyak kasusnya. Kalau di TNI masih dihitung jari. Yang ini sama yang di Medan. Iya kan Pak? Itu kan kasusnya. Selama 1 tahun ini, yang terakhir ini bos rental mobil dan di Medan yang menculik. Baru 2. Tapi kalau di tetangga Bapak itu, kami udah kehilangan kepercayaan Pak. Kehilangan kepercayaan kami Pak. Hobinya membunuh teman sendiri. Ya kan? Udah berapa membunuh teman sendiri? Membunuh anak sekolah, membunuh tahanan, menyiksa tahanan, memanipulasi hukum, menjebak-jebak, memeras, bahkan memeras warga negara asing terang-terangan. Kami kehilangan kepercayaan Pak. Mengadu pun kami tidak bisa. Jadi berikanlah kami kepercayaan kepada TNI supaya kami tidak, cukuplah kami kehilangan induk, jangan sampai kami kehilangan raja terakhir. Gitu loh Pak. Jadi kalau ada pun masalah kami tidak akan mengadu ke Polsek lagi, ke Polres lagi. Ya kami mengadu ya ke kantor Bapak aja lah. Karena aku pernah mengadu ke tentara, ditanggapi, ditangkap pelakunya. Kami ngadu ke tetangga Bapak, gimana ya? Itu udah fakta, tapi kenapa masih menyangkal mereka ya? Tapi Pak, hukumlah seberat-beratnya anggota Bapak yang melakukan tindakan kriminal, apalagi sampai membunuh masyarakat. Karena bukan itu yang diajarkan di TNI. TNI itu dilatih untuk mempertahankan negara ini, membela negara ini, dan ketika nanti musuh datang, TNI pasti bekerja sama dengan masyarakat, bukan dengan orang lain.
pasti masyarakat. Bahkan nanti masyarakat yang turut serta ikut mengangkat senjata. 2 bulan lalu, Menteri Ketenagakerjaan Taiwan itu mengundurkan diri karena ada jajarannya yang melakukan pembulian dan mengakibatkan salah satu jajarannya juga ini bunuh diri alias meninggoy dunia. Dan setelah kejadian itu, menteri ini tuh salah mengambil langkah atau salah menyebut frasa aja nih ya pada saat menanggapi kejadian ini. Terus mereka dapat kritikan banyak banget dari masyarakat. Akhirnya si menteri ini melakukan klarifikasi setelah itu mengundurkan diri dari jabatannya. Kalau di Indonesia mah enggak. Ada masyarakat yang datang ke institusi tertentu untuk meminta perlindungan, tetapi pejabatnya menolak. Setelah kasusnya viral karena mengakibatkan 1 nyawa melayang, akhirnya atasan dari pejabat kepolisian ini itu klarifikasi sana-sini dan akhirnya mengambil keputusan untuk mencopot atau memindahkan atau memutasi si pejabat yang menolak laporan ini. Begitu juga dengan anggotanya yang menerima langsung laporan dari masyarakat tersebut. Tapi dicopot aja atau dimutasi, nggak dipecat atau diberhentikan atau mengundurkan diri. Syahdunya Konoha, syahdunya Konoha. Ada kalimat yang bilang, kalau lo hilang ayam, terus lo ngadu ke polisi, yang ada lo jual sapi. Karena mahal ngurus ke kepolisian. Dan ini relevan kan sama kasus Polsek Cinangka yang nolak aduan bos rental mobil karena mobil dimaling. Akhirnya bos ini ngejar sendiri malingnya dan tewas ditembak. Polisinya bilang kejar aja sendiri. Kenapa? Mungkin karena nggak ada duitnya. Lagi-lagi polisi. Dan kalau lo notice, ini tuh kasus sehari-hari masyarakat. Lo barang hilang, handphone, motor, segala macem, lapor ke polisi, harganya mahal kalau mau cepet. Itu pun belum tentu barang lo balik, belum tentu kasus selesai. Jadi, yang viral ini mengingatkan kita kepada masalah sehari-hari masyarakat. Tapi yang ini parah sih. Sampai bosnya meninggal tembak maling, polisinya nggak ngapa-ngapain. Padahal kalau kita nonton film-film ya kan, nelpon 911, ini ada darurat, tolong ke sini, langsung gerak tuh. Tapi kalau di Indonesia kayaknya Wani Piro gitu, kayaknya gitu ya. Undang-Undang Dasar 45 kita, polisi itu tugasnya mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Tapi di lapangan nggak tercermin kan sama sekali. Wajar aja kalau Pak Kapolri bilang sentimen negatif ke Polri tinggi. Ya iyalah, karena Bapak juga kan. Kamu mundur Pak. Karena gue kepo, gue search lah di Google. Kenapa sih polisi itu lambat melayani pengaduan-pengaduan masyarakat? Ada nih artikel yang bilang ada beberapa masalah. Mulai dari harus tunggu perintah, sarana-prasarana yang nggak ada. Yang ketiga ya tadi soal anggarannya. Dan gue tuh cukup nggak mau terima gitu loh. Kenapa? Karena di RAPBN 2025, belanja APBN kepolisian paling tinggi kedua di seluruh lembaga di Indonesia. Masih bilang kurang duit? Kacau. Inilah pentingnya reformasi Polri sekarang juga. Reformasi kultural, instrumen, sistem. Kalau enggak, setiap hari kita akan hanya menyaksikan 100 lebih triliun kita yang dititipin ke kepolisian, hanya akan menjadi berita polisi tembak pelajar, polisi tembak mahasiswa, polisi tembak polisi, polisi tembak ibunya sendiri, polisi terlibat narkoba, judi, segala macem. Cuman itu akan kita saksikan. Dan jangan berlindung di bawah kata oknum. Karena oknum lama-lama dikumpulin jadinya semabes.